Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita semua hormati dan mudah-mudahan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin Allah, atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dipertemukan di majelis ini dengan baik, dengan sehat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin, kata-kata Yasin ini kalau menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengartikan Allahu a'lamu bimuradihi bihi, Allah lah yang lebih tahu dengan maksudnya kata-kata surah Yasin ini. Dan tidak cuma kata-kata Yasin ini, dan semua kata yang berada di awal surah, beliau Imam Jalalain itu mengartikan seperti itu. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, Allah lah yang lebih tahu dengan maksudnya kata-kata ini. Dan ini ada ulama juga mengartikan huruf yang berada di awal surah itu adalah ilmu khususnya Allah, ilmu khususnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Cuma imam yang lain, ulama yang lain, ada yang berspekulasi mengartikan Yasin itu maksudnya adalah ya insan, wahai manusia. Menurut Imam Muhammad Al-Hanafiyah, beliau mengartikan Yasin ini adalah salah satu nama dari namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kata-kata Yasin ini secara isti'mali, kegunaan udah digunakan untuk Nabi Muhammad sesuai dengan sholawat yang sering kita baca, yaitu sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sholawat salamnya Allah Subhanahu wa taala ala toha rasulillah, atas Toha. Toha ini juga termasuk salah satu namanya Nabi Muhammad, yang mana Toha ini adalah Rasulullah. Salatullah, salamullah, salawat salamnya Allah ala Yasin, atas Nabi Muhammad, ya, ala Yasin, atas Nabi Muhammad habibillah, yang mana Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu kalau ada ayat atau surah diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu disebut dengan surah Makkiyah, walaupun turunnya di Madinah misalnya. Sebaliknya, kalau ada surah atau ayat diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu disebut dengan surah Madaniyah, walaupun faktanya turun di kota Makkah misalnya. Ya, kayak al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah, itu turunnya di kota Makkah, tepatnya di Padang Arafah pada tanggal 10, pada tanggal 9 Zulhijjah. Berarti turunnya kan di kota Makkah. Tapi oleh karena ayat ini turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah, maka disebut dengan ayat Madani, ayat Madaniyah. Asbab nuzulnya surah Yasin ini, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan diri sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, beliau mendapatkan tentangan yang luar biasa, mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Orang-orang kafir Makkah pada waktu itu tidak mempercayainya.
dan mengatakan inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Muhammad itu bukan nabi juga bukan rasul. Itu menurut orang kafir Makkah pada waktu itu. Bal huwa yatimu Abi Thalibin. Bahkan Nabi Muhammad ini adalah anak yatimnya Abi Thalib. Wa ma dzahaba ilal maktab, dan sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad itu tidak pernah pergi ke sekolahan, tidak pernah sekolah. Wa ma ta'allama al-ilma, dan Nabi Muhammad ini tidak pernah mempelajari ilmu minal muallimi, dari seorang guru, dari seorang syekh. Bagaimana mungkin tiba-tiba dia mengatakan dia seorang nabi dan seorang rasul? Dan ini wajar. Saya rasa kita pun seperti itu. Kalau ada anak yatim, tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tidak pernah berguru, kemudian ngaku saya ini adalah rasulnya Allah, secara manusiawi kita pun akan nentang. Cuma bentuk pertentangannya ini kan macam-macam. Saya yakin secara manusiawi akan nentang. Ini yang sekolah sampai S1, S2, bahkan S3 aja tidak ngaku sebagai apa-apa. Dan ini ada anak yatim, tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, tiba-tiba ngaku bahwa dia seorang nabi dan seorang rasul. Secara manusiawi memang seperti itu. Itu secara manusiawi. Kemudian karena ada penolakan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yasin yang isinya diantaranya adalah innaka laminal mursalin. Kalau diartikan secara harfiah misalnya wahai Muhammad, tadi kan saya katakan kata-kata Yasin itu termasuk salah satu nama dari sekian banyak Nabi Muhammad. Itu menurut Imam Muhammad Al-Hanafiyah. Kalau kita artikan wahai Muhammad, demi Al-Quran yang kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala bersumpah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah termasuk salah satu rasul dari sekian banyak rasulku. Ini bentuk kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas kerasulan Nabi Muhammad. Bentuk kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas kenabian Nabi Muhammad. Kasarannya ngomong gini, Baam, tidak ada yang percaya engkau sebagai nabi, sebagai rasul pun, yang penting aku bersaksi, kata Allah. Bahkan sebelum Allah mengatakan innaka laminal mursalin, Allah sumpah dulu, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang kokoh. Kokoh ini maksudnya Al-Hakim, ahkamallahu halalahu wa nahyahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan, telah menguatkan hukum halal haramnya di dalam Al-Quran ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengokohkan perintah dan larangannya di dalam Al-Quran ini. Ada yang mengatakan Al-Hakim ay Al-Alim, yaitu yang maha tahu. Jadi semua makna kitab yang ada dalam kitab samawi itu semua maknanya tercakup di dalam Al-Quran, dan Al-Quran semuanya disimpan di dalam surah Yasin. Oleh karena surah Yasin ini adalah surah yang menunjukkan atas kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas kerasulan Nabi Muhammad dan kenabiannya Nabi Muhammad, maka surah Yasin ini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan hatinya Al-Quran. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan ala wa inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati, sedangkan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Tadi dikatakan orang kafir Makkah tidak mempercayai tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan Muhammad ini, kata orang kafir Makkah, cuma yatimu Abu Thalib, anak yatimnya Abi Thalib. Karena memang udah menjadi kebiasaan. Kenapa Nabi Muhammad kok dikatakan anak yatimnya Bani Abi Thalib? Karena sudah menjadi kebiasaan orang Arab, terutama seorang pemimpin. Karena kakeknya Nabi Muhammad itu Said Abdul Muttalib itu adalah seorang pemimpin. Kalau akan lahir seorang anak dari keluarga seorang pemimpin, pasti kelahirannya akan dirayakan,
akan disambut gembira oleh semua orang. Apalagi sebelumnya udah ada info akan lahir Nabi di akhir zaman. Oleh karena kelahirannya udah ditunggu-tunggu dan akan disambut dan akan diadakan acara yang sangat meriah, maka kakeknya Nabi Muhammad, Sayyid Abdul Muttalib, itu memerintahkan ayahanda Nabi Muhammad yaitu Sayyid Abdullah untuk pergi ke Madinah mengumpulkan beberapa kurma untuk menyiapkan konsumsi, karena akan ada tamu yang sangat banyak yang akan menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Pergilah Sayyid Abdullah itu ke kota Madinah. Ketika Sayyid Abdullah itu hendak balik dari kota Madinah, Sayyid Abdullah menuju ke kota Makkah. Kemudian Sayyid Abdullah singgah ke Darun Nabirah. Ada tempat yang disebut dengan Darun Nabirah. Di tempat itulah Sayyid Abdullah kemudian sakit sampai beliau meninggal. Sampai Sayyid Abdullah meninggal. Jadi ketika Sayyid Abdullah itu pergi ke kota Madinah untuk membeli, untuk belanja kurma, balik dari kota Madinah, Sayyid Abdullah jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Ketika Sayyid Abdullah meninggal dunia, maka malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ilahana hadza Abu Muhammadin alaihi salam." Ya Allah, kata malaikat, Sayyid Abdullah ini ayahandanya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu adalah kekasih engkau. Tapi kenapa Sayyid Abdullah ini meninggal? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Laulaka ya habibi lama khalaqtul aflak." Seandainya bukan karena engkau wahai kekasihku, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Tapi kenapa beliau ini belum sempat lahir ke dunia, ayahandanya sudah meninggal. Kamu jadikan, wahai Allah, engkau jadikan anak ini, kekasih engkau ini masih di dalam perut, kondisi dan keadaannya udah yatim. Maka sangat wajar sekali kalau orang kafir Makkah mengatakan huwa yatimu Abi Thalibin. Muhammad adalah anak yatimnya Abi Thalib, karena memang Nabi Muhammad itu semenjak dari dalam perut beliau sudah yatim karena ditinggal meninggal ayahandanya. Wa ma sirru fi yatimi habibika. Kemudian apa rahasia di balik ini wahai Allah Subhanahu wa taala? Ini masih menurut pertanyaannya malaikat. Malaikat tidak tahu dengan apa yang Allah rencanakan. Kenapa? Anak ini kan calon pemimpin dunia. Anak ini kan kekasihmu. Kenapa dia yatim dari dalam perut? Apa rahasia di balik itu semua? Kata malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'safu li mauti abi habibi. Wahai malaikat, engkau tidak usah gelisah dengan meninggalnya ayahandanya kekasihku. Kenapa? Li'anna fi asraran wa hikaman khufiyatan. Karena di balik meninggalnya ayahanda Nabi Muhammad itu ada banyak sekali rahasia, ada banyak sekali hikmah yang tersembunyi. Dan di antara rahasianya adalah wasirruhu annal aba yu'addibu wa yahfazu waladahu. Di antara rahasianya adalah sudah menjadi kebiasaan. Namanya orang tua itu bertanggung jawab mendidik dan menjaga anak. Namanya orang tua itu bertanggung jawab mendidik dan menjaga anak. Tapi kenapa anak ini kok sudah meninggal? Biar di antara tujuannya adalah anak ini sedikit pun tidak diasuh oleh orang tuanya, tapi sepenuhnya saya yang akan mengasuh dan mendidiknya. Allah langsung yang akan mengasuh anak ini, Allah langsung yang akan menjaga anak ini. Makanya Nabi Muhammad dibuat sedemikian rupa yatim itu biar tidak ada kesan dididik oleh orang tuanya, biar tidak ada kesan dijaga oleh orang tuanya, biar sepenuhnya soal pendidikan Nabi Muhammad, soal penjagaan Nabi Muhammad itu sepenuhnya ada di tangan saya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa di antara rahasianya kenapa Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat yatim semenjak dari dalam perut. Kemudian kenapa
Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Padahal Sayyid Abdullah itu mempunyai anak 12 orang. Jadi Sayyid Abdullah mempunyai dulur 12 orang. Sayyid Abdullah punya dulur 12 orang. Di antara dulur kandungnya Sayyid Abdullah yaitu ada Abi Thalib. Yang 8 orang ini tidak menemui Nabi Muhammad. Tidak tahu dengan Nabi Muhammad. Yang 4 orang itu masih hidup sampai Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Yang di antara dari 4 orang ini, yang 2 orang itu kafir, tidak mendukung dengan, tidak iman dengan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Yang 2 orang iman dan mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 orang yang kafir, tidak iman kepada Nabi Muhammad, tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab dan Abu Thalib. Nah, 2 orang yang tidak iman kepada Nabi Muhammad ini, yang satu nentang, yaitu Abu Lahab, bahkan mengancam Nabi Muhammad akan membunuh. Tidak cuma sekedar ancaman ini, tidak cuma sekedar isapan jempol, tapi udah berusaha untuk membuktikannya akan membunuh Nabi Muhammad, tapi selalu gagal karena memang sesuai dengan janji Allah yang tadi soal penjagaan Nabi Muhammad, Allah langsung yang akan menjaga. Maka Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abu Lahab berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad, tidak pernah berhasil. Yang satu tidak iman tetapi tidak nentang Nabi Muhammad, bahkan mendukung perjuangannya Nabi Muhammad, yaitu Sayyid Abu Thalib. Setelah ibundanya Nabi Muhammad itu meninggal, maka yang bertanggung jawab mengasuh Nabi Muhammad adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kakeknya bernama siapa? Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib itu sudah sangat tua, kalau tidak salah usianya sudah mencapai 120 tahun, beliau sudah merasa bahwa beliau akan meninggal, maka Abdul Muttalib mengumpulkan semua anak-anaknya yang masih ada, yaitu ada 4 orang, Sayyid Hamzah, Sayyid Abbas, kemudian Abu Lahab dan Abu Thalib dikumpulkan. Saya sebentar lagi akan meninggal. Kemudian siapa yang bertanggung jawab ngurus anak ini? Abu Lahab juga ikut menawarkan dirinya bahwa dia akan ngurus Nabi Muhammad, Kemudian Hamzah juga akan siap ngurus Nabi Muhammad. Abbas juga bertanggung jawab akan ngurus Nabi Muhammad. Tapi Sayyid Abdullah memilih yang ngurus Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Semenjak itulah Abu Thalib bertanggung jawab ngurus tentang kelangsungan hidup Nabi Muhammad. Oleh karena itulah Nabi Muhammad disebut dengan anak yatimnya Abu Thalib. Engkau wahai Muhammad tidak usah sedih, walaupun engkau ditentang oleh banyak orang tentang kenabian dan kerasulanmu. Saya bersaksi, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka laminal mursalin. Tidak cukup sampai di situ, ala siratim mustaqim, dan engkau wahai Nabi Muhammad atas jalan yang benar, yaitu agamamu, yaitu agama Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata-kata siratal mustaqim, yaitu di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang tegak, ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau kasih nikmat. Dalam ayat ini ala siratim mustaqim, atas jalan yang benar, atas jalan yang tegak. Tanzilal azizir rahim, demi Al-Quran, yang mana Al-Quran itu yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanzila di sini kadang-kadang dibaca tanzila, kadang-kadang dibaca tanzilu. Cuma kita tidak pernah ya membaca tanzilu, tapi diperbolehkan dan ada alasannya.
Tapi kalau seandainya kita baca pelan-pelan, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, tanzilul azizir rahim. Tidak tanzila tapi tanzilu. Itu boleh. Ya, tanzilul azizir rahim. Cuma kalau tidak ada alasannya, tidak tahu dengan alasannya, jauh usah. Ikut umumnya aja. Ikut umumnya itu tanzilu. Kayak dalam Bismillahirrahmani, kita kan Ar-Rahmani ya, itu boleh sebenarnya dibaca Ar-Rahmanu. Bismillahirrahmanu, Ar-Rahimu boleh. Tapi kalau tidak tahu dengan alasannya, tidak usah cubu-cubu. Ya, kalau tidak tahu. Nah kayak ayat ini, Tanzilal Azizir Rahim, udah mutawatir, semua baca Tanzilal Azizir Rahim. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh dibaca Tanzilu. Kalau dibaca Tanzila itu ada dibaca nasab karena di situ menjadi maf'ul bih. Kalau kita bahas nahwunya, karena itu menjadi maf'ul bih. Kalau ada maf'ul bih berarti ada fi'il, ada fa'il. Fi'il dan fa'ilnya dibuang. Kalau dimunculkan Iqra tanzilal azizir rahim, bacalah wahai Muhammad Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Kalau ibu baca tanzilu itu menjadi khobar. Yang mubtada adalah huwa tanzilul azizir rahim. Ini adalah kitab Al-Quran, ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Azizi Ar-Rahimi. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz, zat yang maha menang, zat yang maha al-muntakimu lil asin, zat yang menyiksa kepada orang-orang yang mengerjakan maksiat. Pernah saya jelaskan mengenai Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah zat yang selalu melestarikan janjinya. Semua janji-janji Allah itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua janji-janji Allah itu dipenuhinya? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan Allah untuk memenuhi janjinya. Kalau kita berjanji mungkin tidak, sebagian kita penuhi, sebagian tidak. Karena memang kita ini lemah, tidak bisa menyingkirkan penghalang. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala semua janjinya dipenuhi, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang-halangi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memenuhi janjinya. Itu Al-Aziz. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yaitu zat yang maha pengasih. Kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengasih dan penyayang. Tentunya harus tahunya seperti ini. Pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada siapa? Kita harus tahu pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala ini ketika di dunia untuk semua makhluknya. Untuk semua makhluknya. Tetapi kalau pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu cuma untuk orang mukmin. Bahkan dikatakan sifat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu dibagi 100. Dari 100 sifat itu yang satu diturunkan ke dunia ini. Dari sifat rahmatnya Allah yang satu itu semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala kebagian. Tidak cuma manusia, semua makhluknya kebagian. Di antaranya ulama yang mencontohkan, misalnya ada kuda beranak kecil, kemudian tidak mau menginjaknya, asal mau tertinjak ke anaknya, diangkat kakinya. Itu juga salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat digabungkan dengan 99, menjadilah 100. Menjadilah 100. Nah, 100 rahmatnya Allah ini semua diberikan kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pastikan diri kita ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala ini itu sebelum sifat-sifatnya yang lain itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terlebih dahulu disebutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga mungkin termasuk sifatnya Allah yang paling sering kita sebut. Al-Muntakim, An-Nafi, Ad-Dar, Ar-Razik, Al-Fatih. Itu sebelum kita sebut, yang paling sering kita sebut adalah sifatnya Allah yang berupa
Rahman dan Rahim. Artinya Allah Subhanahu wa taala amat sayang sekali kepada makhluk ciptaannya, hambanya, terutama hambanya yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kenapa Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotong putranya. Nabi Ibrahim kan kita tahu semua ya, Nabi Ibrahim pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotong putranya. Riwayat yang viral yang dipotong adalah Nabi Ismail. Tapi ada ulama yang berpendapat itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak. Tapi Nabi Ishak itu karena ketika Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan di dalam alam malakutnya, ketika Nabi Ibrahim melihat orang yang maksiat, Nabi Ibrahim spontan langsung memerintahkan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Cabut rohnya ya Allah. Kalau ada orang maksiat, melihat ada orang lagi mengerjakan maksiat, langsung minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mematikan itu. Kemudian Nabi Ibrahim itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, bagaimanapun dia adalah makhlukku, bagaimanapun dia adalah hambaku, tetapi kenapa kau suruh mematikan ketika dia mengerjakan maksiat? Sekarang gini aja, kau potong anakmu, tiba-tiba perintah bahwasanya Nabi Ibrahim harus memotong putranya. Setelah dilaksanakan, Nabi Ibrahim, sayang tidak kamu dengan putramu? Saya sangat sayang ya Allah dengan anakku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya lebih sayang kepada makhlukku melebihi sayangmu kepada anakmu. Oleh karena itu jangan mudah sekali memerintahkan aku untuk membunuhnya. Dan ini juga ada dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya adalah amat sayang sekali kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di antara sifatnya Nabi Muhammad adalah ar-rauf ar-rahim, yang sangat sayang. Nabi Muhammad ini sangat sayang sekali kepada kita sebagai umatnya. Maka saya itu punya keyakinan Nabi Muhammad tidak segarang kelompok yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah dan sesat. Kita kan sering mendengar ya, ada sekelompok, ada firqah yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah dan sesat. Yang tidak nyaman dengan bid'ah dan sesat ini ujung-ujungnya neraka, ya. Ujung-ujungnya adalah neraka. Saya itu tidak sependapat dengan itu, cuma melihat Nabi Muhammad adalah raufun rahim. Nabi Muhammad orangnya sangat sayang sekali kepada kita sebagai umatnya, tidak sedikit-sedikit dikafirkan. Bahkan ketika Nabi Muhammad ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Tuhanmu akan ngasih kamu sampai engkau puas. Apa jawaban Nabi Muhammad? Saya tidak akan puas wahai Allah Subhanahu wa taala kalau satu dari umatku masih ada yang di neraka. Dalam hadis lain disebutkan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu adalah untuk umat-umatku yang melakukan dosa besar. Bayangkan, dosa besar itu masih akan disyafaati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukti lagi bahwa Nabi Muhammad amat sayang sekali kepada umatnya. Semua nabi, semua rasul mempunyai dakwatun mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad. Hanya saja nabi dan rasul yang mempunyai dakwah mustajabah itu semua udah digunakan di dunia ini. Nabi Muhammad tidak digunakan di dunia ini, tapi disimpan di akhirat nanti untuk memberi syafaat kepada umatnya. Maka dari situ saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Nabi Muhammad itu tidak sama dengan mereka yang sedikit-sedikit mengatakan ini bid'ah. Ujung-ujungnya setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat tempatnya adalah neraka. Ini tidak cocok, tidak sesuai dengan Muhammad. Muhammad orangnya sangat sayang sekali kepada umatnya. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit kamu sesat, kamu neraka. Lain di samping itu, yang mereka sesatkan, yang mereka nerakakan adalah orang yang membaca kalimat thayyibah.
Orang yang membaca la ilaha illallah, orang yang sholat dan sholatnya juga menghadap kiblat. Kita sholat kita menghadap kiblat, itu yang dia sesatkan. Kan rasanya tidak masuk akal. Hanya karena kita ini sedikit ada perbedaan dengan dia, nah, gitu. Dari sini Allah adalah Al-Aziz Ar-Rahim, Rasulullah Muhammad juga Raufur Rahim. Allah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, dan Muhammad adalah orang yang sangat-sangat sayang sekali kepada umatnya. Yang penting kita masih masuk jalur ummatun mustajabah, yaitu umat yang mengikuti ajakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat ini ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah, ummatul istijabah. Ummatul da'wah, kalau dakwah itu untuk semua orang, baik muslim atau non muslim. Cuma yang mau mengikuti dakwah itu cuma orang muslim. Yang penting kita masih dalam jalur ummatul ijabah, yaitu umat yang mengikuti dakwanya Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan disayangi oleh Nabi Muhammad SAW dan akan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita perhatikan. Kita masuk golongannya orang-orang yang disayang oleh Nabi Muhammad. Kita harus pastikan diri kita ini masuk golongannya orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lanjutkan lagi, seorang itu bisa masuk surganya Allah kalau mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang itu bisa masuk surganya Allah kalau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah bukan amal kita, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan iman kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman kita semakin tambah di saat kita meninggal dunia nanti, meninggal dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah atas agama Islam, istiqomah atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita semua yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah itu, bukan harapan-harapan yang lain. Kalau harapan yang lain itu kecil mah, ya, ada pangkat, ada jabatan, ada kekayaan, itu kecil. Yang paling besar adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.